Ekosistem. Nah, sebelum kita belajar, kita udah terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan pimpin. Ayo, Jero. Hari ini semangat nggak belajarnya? Kenapa? Ditanya. Kenapa? Ada kue. Emang ada kue nggak tadi? Ada ya. Nah, hari ini kita akan belajar harmoni dalam ekosistem makan dan dimakan. Sebelum itu, Ibu oh ya, Ibu mau sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan arti hubungan antar makhluk hidup yang diberikan dengan yang berkaitan dengan memakan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Oke, sebelum kita melakukan masuk materi, Ibu pengen kita berjanji sebentar. Ya, jangan diri, ayo berdiri, Sabang sampai Merauke ada pulau-pulau, semuanya menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia raya. Janji padamu menunjuk tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke ada pulau-pulau, semuanya menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia raya. Berjanji padamu menunjuk tanah airku Indonesia. Oke, udah selesai. Sekarang Ibu mau tanya nih. Ini ada pertanyaan sedikit ya dari Ibu. Agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan untuk hidup? Lalu? Minum. Makan, minum. Air.
Harmoni dalam ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah tempat hidup di mana semua makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta benda-benda tak hidup, air, tanah, udara saling berinteraksi. Yang selanjutnya, komponen utama ekosistem. Yang pertama itu makhluk hidup. Makhluk hidup sendiri apa saja? Lingkungan terhidup apa aja? Itu disebut lingkungan abiotik. Contoh ekosistem di sekitar kita. Yang pertama itu hutan. Hutan rumah bagi banyak pohon, burung dan binatang. Sungai tempat hidup ikan, tumbuhan air dan serta ladang, pertanian dan tanaman yang menjadi sumber makanan. Selanjutnya, keseimbangan dalam ekosistem. Siapa yang membaca? Ayo Jackson, baca Jackson. Ya, semuanya baca. Keras-keras. Setiap bagian dalam ekosistem saling mendukung agar alam tetap seimbang, seperti tumbuhan yang menghasilkan oksigen untuk hewan, sementara hewan menghasilkan karbon dioksida yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Oke. Setiap bagian dalam ekosistem saling mendukung agar alam tetap seimbang. Seandainya kalau tidak seimbang gimana nih alamnya nih? Hancur atau tidak? Kacau atau tidak? Berarti kita harus menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Nih kalau seandainya di sini tidak ada tumbuhan, ada oksigen tidak? Jadi apa jadinya? Jadi oksigennya itu tidak ada, jadi kita sesak napas, tidak ada udara yang sejuk. Kalau seandainya pohon-pohon di sini udah tebal semua, jadi lahan tandus, apa yang terjadi? Banjir di mana-mana, longsor. Nah, kalau hewan pun punah, jadi keseimbangan ekosistem juga terganggu. Selanjutnya, siapa yang membaca? Saya berdiri. Ikan mencari makan di sekitar terumbu, sementara terumbu karang meninggalkan tempat berlindung. Nah, ini contoh harmoni dalam ekosistem atau saling menguntungkan. Lebah dan bunga. Lebah membantu penyerbukan bunga. Bunga menyediakan nektar sebagai makanan atau yang disebut madu. Di dalam bunga itu madu. Nah, jadi lebah menghasilkan madu dari itu. Lebah ngambil madu dari bunga dan lebah membantu penyerbukan bunga biar dia bisa menghasilkan tunas yang baru lagi, bunga yang baru. Nah, ikan dan terumbu karang. Pernah lihat terumbu karang tidak? Tidak. Terumbu karang itu kayak batu di suatu laut, di laut. Ya, kalau kalian nonton film tuh pasti ada kan terumbu karang? TV, YouTube. Nah, ikan mencari makan di sekitar terumbu, sementara terumbu karang menyediakan tempat berlindung. Kalau tidak ada terumbu karang, ikan tidak ada rumah. Jadi dia harus bersembunyi dari ikan predator atau ikan yang besarnya lagi. Jadi terumbu karang itu tempat berlindung bagi ikan yang kecil-kecil. Kalau yang besar mereka kan tetap membangsa yang kecil. Ya itulah risiko jadi ikan kecil. Jadi bangsa ikan besar. Tapi baca lagi deh. Ayo. Bagas, baca Bagas.
selain membuang sampah sembarangan apa lagi? Lalu menjaga air tetap bersih itu itu sembarangan. Kalau sembarangan itu tidak boleh contoh kalau kayak gitu. Menjaga air tetap bersih itu ya jangan membuang limbah pabrik ke sungai. Dan itu melindungi habitat hewan dan tumbuhan. Nah, kalau seandainya ini tidak ada habitat, seandainya di dunia ini semua hutan sudah ada lagi, hewan pun mati kan, hewan pun punah, manusia pun susah di hidupnya karena tidak ada cari makanan lagi. Daun-daunnya loh, kirain bu. Nah, menjamin kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan agar ekosistemnya tidak terganggu. Setelah itu, nah, Ibu akan mengajak kalian untuk menonton. Di sini materi Ibu dijelaskan, ada yang bertanyakan lagi nggak? Halo adik-adik. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang rantai makanan. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah rumput, padi, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi konsumen primer atau konsumen tingkat 1, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Umumnya, hewan pada tingkat ini adalah karnivora atau pemakan daging. Yang ketiga adalah konsumen tersier. Konsumen tersier atau konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contoh konsumen adalah tikus dan ular. Komponen yang ketiga adalah pengurai atau decomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Contohnya adalah jamur dan bakteri. Adapun contoh rantai makanan adalah sebagai berikut. Lihat ya. Menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut produsen. Tikus memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi.
Di sini, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan tikus untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular adalah hewan pemangsa atau predator. Ular memakan ular untuk mendapatkan energi. Di sini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ular mati lalu diuraikan oleh jamur dan bakteri sehingga menghasilkan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan. Jamur dan bakteri berperan sebagai tumbuhan. Nah, sekarang ibu mau tanya. Sekarang ibu mau tanya, yang berperan sebagai produsen itu siapa? Apa? Tadi. Dia disebut produsen itu karena apa? Dimakan tikus. Bukan, yang lain. Kalau cepat. Karena dia bisa melakukan fotosintesis. Lalu yang konsumen tingkat 1 apa tadi? Tikus berapa? Ya, tadi. Karena dia memakan padi. Makan padi lah ya. Bisa tikus makan ular. Nah, kalau konsumen tingkat 2 apa? Nah, kenapa? Dia memakan tikus. Konsumen tingkat 3. Kenapa? Ada lagi enggak? Jamur apa jamur? Apa namanya? Dekomurai atau dekoponster. Nah, selanjutnya rantai makanan akan hubungan antara yang satu dengan rantai makanan yang lain, membentuk jaring-jaring makanan seperti ini contohnya. Nah, sampai sini paham tak? Oke, untuk yang lebih lanjut, ayo silakan kalian maju dulu. Maju ke depan. Ibu pengen tunjukin ini namanya diorama rantai makanan. Yuk, ini adalah ekosistem laut. Terdapat apa aja nih? Ada rumput, lalu air, ikan besar, ada ikan hiu sama bakteri. Kalau bakteri nanti mati. Ini apa nih? Ekosistem apa? Apa lagi? Rumput, sama jamur atau urai alvin. Nah, selanjutnya yang sebelah sini ekosistem apa lagi nih? Ekosistem apa? Ini apa?
konsumen dua. Kalian lihat ya. Kan di situ udah ada tuh balik ada contohnya. Ayo di mana? Salah itu. Oh gini. Salah. Ini di sini loh. Nah. Ada kendala tidak? Yakin? Kalau nggak paham dilihat ke depan ya. Konsumen tiga. Konsumen. Konsumen tiga. Berarti tempen di sini. Gunting dulu ya, ya. Gimana dia konsumen tiganya? Kalian gunting dulu dari produsen. Ya. Itu udah berapa tuh semuanya? Kan tempel situ dulu. Tempel di sini dulu. Ini. Nah, langsung tempel. Nah. Ingat ya, berbagi ya alatnya. Apa? Iya, digunting. Guntingnya cuma satu ya? Ayo lihat. Produsen. Ayo mana? Lihat, lihat. Kalian sebagai ekosistem apa di situ? Laut kah? Hutan kah? Sawah? Ini apa nih? Laut. Ini apa nih? Zooplankton. Berarti dia memakan. Sepertinya dia di sini. Di sini. Berarti ini apa? Di sini nih. Ini dia. Umur apa? Sebagai apa dia? Sebagai apa dia? Itu bakteri di sini ya. Tadi terakhir kurai. Ayo lebur sebagai apa? Ayo. Produsen. Ayo di mana? Balik di mana? Di mana? Di mana? Masa? Di mana? Di mana? Di mana? Tunggu dulu. Di mana? Di mana? Produsen untuk sebagai produsen di mana ya? Ini gunting dulu jadi baru tempel. Dulu nanti ini gunting juga ya. Ada kendala? Kayaknya di sini tuh kita juga sama apa? Apa? Tumbuhan. Di mana? Produsen dia produsen atau konsumen? Berarti produsen di mana? Coba kalian lihat mana-mana. Di mana? Ada di mana? Ini apa sih? Ini. Coba kayaknya. Di sini, depan nih, di atas nih. Dan dia produsen. Ayo, lu mana lagi? Dia makan ini apa? Ikan. Nah, lalu ikan makan apa lagi? Bangau. Bangau dimakan? Oh iya, makannya? Oh, apa? Ya, produsen. Ya? Apa? Apa? Berarti dia apa? Bisa makan apa itu? Bisa makan rumput enggak? Nah, bisa makan apa? Itu tanya. Coba kalian lihat dulu. Ayo, bisa makan apa? Di sini lah. Dia sebagai konsumen satu. Ya.
satu. Nanti harimau tuh di sini, serigala yang di sini. Masa serigala makan harimau? Apa? Ya, terus ketiga, monster atau pengurai. Ya. Ayo, apa itu? Jangan lo jelasin di kursi bantu berkendara. Iya ya, kemudian. Nah, ini apa sih? Ya. Apa? Itu bakteri itu masuk apa nih? Pengurai itu bukan? Pengurai itu mana? Nah, bisa cek? Bisa? Bisa tidak? Ayo, seperti kamu tidak bisa, aku bantu. Bisa dua, bisa angka, bisa angka mau. Bakteri itu apa yang dikau? Apa? Bakteri. Bakteri? Bakteri itu masuk pengurai. Ya, pengurai. Yang paling salah dari kamu. Siapa sih? Ah, segala penting tuh. Penting dulu. Ya Tuhan. Nah, langsung aja. Nama kelompoknya yang tertulis ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Jelo sama Alvin 4. Itu ada di dalam lingkar aku bisa. Di sini juga bisa. Ya, di sini juga bisa. Di mana pun bisa. Bisa juga bisa. Ayo. Nah, ini mungkin lagi nih. Jadi kita bisa sebelah. Sini dalam sini di bawah juga bisa. Kelompok 2 kalian. Kalian tuh kan? Beres.
mengerjakan dengan baik dan benar. Apa yang kita lakukan? Nah, nanti ibu ada bingkisan untuk kalian. Ini mau ibu bagikan semua, ibu bagi rata semua atau enggak? Atau ibu pilih semua? Bagi rata. Balik lagi skripsi kamu depan ke mana? Ini Baru udah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya adalah permainan polisi. Lubang banyak. Sebentar. Atas nama buah. Dimulai dari lima. Nah, misalnya kayak gitu ya. Tapi ini hewan. Karena kita berkaitan dengan lantai makanan. buaya. Mulai ya. Udah paham kan? Kalau kayak gitu kita mulai. 1, 2, 3. Polisi. Lubang banyak. Sebelah. Atas nama hewan. Dimulai dari jimat. Jadi biar Ririn Sarah Jensen. Ayo buaya. Bukan lagi buaya udah jimat. Buaya apa lagi? Buaya lalu apa guys? Katil. Ayam. Yellow. Ayo yellow. Cicak. Mau main nggak? Ini nama apa? Buaya apa? Tapi ini dimulai dari huruf A. Dari huruf A. Nama buah. Ingat ya, dimulai dari huruf A. Polisi. Namanya Jensen. Atas nama buah. Diawali huruf A. Dimulai dari pilih. Ayo. Masih ada. Ayo, Natin. Ayo, masih ada. Bukan. Oke, itu manusia. Bukan. Alpukat. Kalau kayak gitu, pertanyaan kita udah selesai. Ibu akan kasih kalian. Di sini kita mainnya teka-teki silang. Lihat kalian di sini jawaban di bawah ini. Lihat dulu ya, nomor 1 kan mendatar. Jadi kayak gitu ya. Udah kan? Udah paham isinya? Oke. Jangan lupa bersama kelasnya. Nih, kalian di sini bisa nomor 1 kan mengurangi nilai makhluk hidup apa? Pakai pensil boleh, karena jawaban kalian pasti belum banyak salah. Kayaknya nggak bawa. Bunda bawa pakai. Coba. Ya, nama panjang. Berapa? Jangan mau berapa? Di sini, nomor 1 ini mendatar. Di sini. Jawabannya apa? Mengurangi bagaimana? Sebutannya apa? Sebutan dari mengurai itu apa? Mengurai itu apa? Nah, kenapa
Bukan, harus penuh ininya. Kolomnya terus penuh. Kolomnya harus penuh, harus diisi penuh. Ada sisanya. Mulai coba tadi. Di sana apa aja, di sana apa ya? Di sana panggilan. Ya. Ibu nggak ada, ibu bawa itu untuk ibu. Nomor 1, sebutan dari Kumura itu apa? Sebutan lain dari Kumura itu apa? Ada di buku. Ayo, sebutan dari Kumura, sebutan lain dari Kumura. Mas, pilih. Bukan apa? Bukan. Tunggu harus fotosintesis dulu kan apa? Berarti mah? Iya. Yakin? Yuk, akhiri baca kesimpulan pelajaran kita hari ini ya. Kesimpulannya adalah rantai makanan merupakan urutan makan memakan antar makhluk hidup di alam yang membantu kita memahami bagaimana energi berpindah dari satu organisme lain ke organisme yang lainnya yang saling berkaitan. Sampai sini paham pelajaran kita? Oke, kalau begitu ibu tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Ibu pimpin ya. Yuk, sebelum